Assalamualaikum Pak Bos. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini Pak Bos? Saya gini, Bu. Sebenarnya saya tadi, ya alhamdulillah baik. Ya, Saya ya. tadi juga menelpon, mau WA Hmm, gitu kan. Tapi nggak enak juga, biarlah ya. pas ketemu aja saya mau ada sesuatu yang akan saya mau bicarakan sama Ibu gitu. Apa Iya, nggak iya, akan iya. mengganggu waktu Ibu hari ini, Bu? Tidak Pak Bos, insya Allah tidak. Alhamdulillah waktu jadwal saya hari ini Oke. kosong ya Pak Bos ya. Bagaimana perasaannya hari ini Pak Bos? Kelihatannya bersemangat. Kelihatannya aja yang semangat, Bu. Tapi sebenarnya ada permasalahan yang ingin saya ceritakan sih. Mudah-mudahan dengan pembicaraan kita hari ini kita menemukan solusi yang terbaik untuk permasalahan Pak Bustano hari ini ya. Ya, Dari yang seperti saya itu, Bu. lihat hari ini nampaknya memang Pak Bustano sedang bersemangat untuk bercerita. Iya, Bu. Benar, Bu. Karena memang Hmm, setelah saya tinjau dari rekan-rekan kita di sekolah, Ibu adalah orang yang tepat untuk saya bercerita hari ini gitu. iya. Mungkin karena jaringan ya Pak Bos, suara kita itu agak telat nyampainya. Jadi kelihatan suara kita itu saling berhimpitan. Oke Pak Bos, untuk beberapa menit ke depan Iya, Bu. mungkin waktu kita tidak banyak ya Pak Bos ya. Sebaiknya Ya, kita mulai pembicaraan kita hari ini ya Pak Bos. iya, Bu. Oke. Jadi eh, tujuan Pak Bos menghubungi saya hari ini dalam rangka membicarakan apa ya? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi yang tepat kira-kira dari permasalahan yang saya hadapi di kelas, Bu. Saya sekarang kan mengampu mata pelajaran PAI ini loh. Di beberapa Ya. kelas, khususnya di kelas ini, saya memang terkendala dan proses penelitian berapa orang sih, baik di kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 di mata pelajaran saya. Ini tujuan utama dari cara kita hari ini, itu ya ingin mendapatkan solusi yang tepat rasanya dari permasalahan yang saya hadapi hari ini. Ya. Jadi Pak Bus mengajar agama dari kelas 1 sampai kelas 6 dan mendapat kendala di kelas tinggi ya Pak Bus ya. Iya, betul, Bu. Nah, kira-kira masalahnya seperti apa ya Pak Bus? Seperti ini, Bu. Kendala yang saya hadapi di kelas tinggi itu di kelas 4, 5, 6 itu hampir sama sepertinya. Itu Ya. baik di kelas 4, di kelas 5, kelas 6. Setiap mata pelajaran yang saya ambil itu setiap saya masuk ke kelas 4, 5, 6 itu ada beberapa orang siswa per kelas itu yang memang ada setiap saya masuk nggak mau kali membuat tugas. Bu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua permasalahan yang saya hadapi dari siswa itu di mata pelajaran saya PAI ini kan ada yang sifat hafalan, baik hafalan ayat maupun arti daripada ayat tersebut. Nah, mereka nggak mau eh, menyetor hafalan-hafalan ayat yang saya suruh. Tapi memang dalam kurikulum memang seperti itu perintahnya, Bu. Siswa diminta untuk dapat menghafal dan mengartikan daripada surat yang sudah ditentukan. Itu Bu, baik kelas 4 sama kelas 5. Jadi saya sudah berulang kali Demikian sudah ya. berusaha secara perorangan, ya, tapi memang nggak berhasil sampai sekarang gitu. Jadi inilah kendala saya yang saya hadapi hari ini. Mm, 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 mm. Oh iya Pak Bus. Kita sebagai guru tentu menginginkan yang terbaik Jadi untuk ingin anak kita mendapat ya Pak solusi Bus ya. sebenarnya dari ibu gitu kan. Iya, iya, iya. Iya, Iya betul. betul. Insya Allah ya Pak Bus ya.
Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, kita sebagai guru tentunya ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Apa yang kita ajarkan hendaknya bisalah mereka aplikasikan ke depannya di kehidupan mereka sehari-hari ya Pak Bus ya. Namun ada kendala pada anak murid Pak Bus Iya, betul. di kelas tinggi yang tidak jarang masuk kelas apabila belajar agama dan tidak mau membuat PR, membuat tugas ya Pak Bos. Iya, betul, Bu. Jadi atas permasalahan ini yang Pak Bos hadapi ini, bagaimana perasaan Pak Bos Tanul hari ini tentang kendala-kendala yang Pak Bos hadapi di sekolah itu? Rasanya saya rasanya sudah sangat buntu sekali, Bu, dengan permasalahan ini karena memang secara berulang, secara perorangan sih saya sudah memberikan support yang lebih terhadap mereka. Namun memang dari mereka itu sendiri yang tidak kayaknya mau menyenangi mata pelajaran saya gitu kan. Tapi kalau saya konsultasikan dengan guru kelasnya masing-masing, baik guru kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 itu enggak seperti itu juga kata mereka. Nah, kenapa pas di mata pelajaran saya mereka seperti itu gitu kan? Saya lihat kendalanya memang hanya pas di hafalan ayat ataupun di hafalan arti dari surah itu dan tugas-tugas yang saya berikan. PR, latihan gitu kan. Tapi kalau mendengarkan saya berceramah di depan kelas, menerangkan pelajaran, mereka sih oke-oke aja gitu kan. Tapi kalau sudah ada semacam tugas yang dikerjakan di sekolah, banyak ulah mereka ribut, mau ganggu teman di dalam kelas seperti itu kan. Jadi udah rasanya udah dipanggil orang tua, ya namanya apa gitu kan, ya tetap saja nggak berubah gitu. Malahan udah dibuat surat perjanjian di depan orang tua, mereka masih seperti itu gitu. Itu kendalanya. Udah berulang kali kita coba motivasi mereka nggak keras gitu. Oke. Dari penyampaian Pak Bustanul tadi yang saya tangkap hari ini permasalahannya itu Pak Bustanul perasaannya sudah merasa mentok pikirannya begitu ya Pak Bos dengan berbagai cara Pak Bos telah melakukan atau mencari solusi untuk anak Pak Bos yang ada di kelas tinggi ini namun tidak berhasil juga. Setelah Ya Pak betul Bu, Bustanul sudah saya tadi, carikan solusinya. iya, betul. Dari perbincangan Pak Bustanul dengan anak murid ini kalau saya lihat uh, kendalanya ya kayaknya kalau Pak Bustanul cuman berbicara biasa saja sama mereka itu nyaman-nyaman aja ya kan santai-santai aja cuman ketika Pak Iya, Bustanul nyaman Bu. membawa mereka Iya. untuk belajar mereka tidak mau seolah-olah mereka enggan untuk belajar agama bersama Pak Bus ya. 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 Jadi kira-kira Pak Bustano tahu tidak apa penyebab dari mereka itu malas untuk mengerjakan tugas dan malas belajar agama pada jam pelajaran Pak Bustano. Sementara di pelajaran lain, di guru lain mereka sangat bersemangat. Saya lihat memang Ya, seperti itu loh Bu. Ketika hanya hafalan saja, baik hafalan ayat maupun hafalan dari arti dari surat itu, dan ketika hanya mengerjakan tugas gitu. Permasalahan hanya di situ loh Bu. Ini yang ingin saya minta solusinya dari Ibu, gitu kan? Karena saya memang udah buntu, udah berulang kali mencarikan solusi tapi nggak berhasil berhasil, gitu kan? iya. Dari menghafal ya Pak Bus ya, mereka itu cuma menghafal yang tidak mau. Bagaimana dengan cara Ya. lain, dengan cara yang tidak menghafal lah, tidak mengingat, yang bisa melakukan mereka lakukan sendiri tanpa menguras pikiran mereka, kira-kira ada nggak solusi lain? Ya, yang saya terpikir cuma seperti ini, Bu. Apakah nanti bisa berhasil atau enggaknya? Tapi saya belum coba gitu kan. eh Rasanya mungkin hafalan itu mungkin bisa diganti dengan cuman membaca, membaca surat sesuai kajiannya,
mungkin seperti itu. Kemudian tugas mungkin sekedar berapa yang mereka mampu mungkin seperti itu. Tapi nyatanya nanti ketika kita ingin memperoleh nilai dari hafalan itu yang saya nggak paham. Nggak bisa dimasukkan hanya seperti itu. Hafalan diganti dengan hanya membaca surat itu atau gimana gitu. Itu yang terpikir oleh saya, Bu. Iya, iya, iya. Jadi sekarang jika dihitung dari skala 1 sampai 10, posisi Pak Bustanul itu ada di posisi berapa sekarang? Ya kalau bisa diposisikan mungkin berada pada angka 6 atau 7 gitulah gitu kan. Oh, iya, iya. Angka yang ingin Pak Bustanul capai itu enggak? Dari Ya angka kalau 1 sampai yang 10. ingin dicapai sih mungkin angka 9 sama 10 mungkin itu harapan gitu kan. Tapi Iya, yang iya. terjadi hari ini ya seperti itu gitu kan. Tapi saya sadar memang kemampuan anak itu memang berbeda-beda gitu kan. Tetapi karena dengan solusi yang sudah saya berikan dari permasalahan yang ada sepertinya nggak ketemu benang putihnya gitu kan. Nah, Mm-mm. supaya dari angka 1 sampai 10 itu yang kita harapkan berada pada posisi 9 10 itu bisa terwujud gitu kan. Nah, ini yang menjadi beban bagi saya hari ini. Mudah-mudahan ya Pak Bustanul ya, dengan solusi tadi yang telah Pak Bustanul sampaikan. Kemarin Pak Bustanul hanya mungkin mencoba dari cara menghafal saja. Mungkin mereka merasa keberatan dengan menghafal. Tadi Pak Bustanul sudah mencarikan solusinya dengan cara bagaimana, dengan cara membaca saja ya Pak Bustanul ya. Mungkin kedepannya mereka sudah suka pembelajaran agama ini, jadi mereka terinspirasi untuk menghafal kemudiannya ya Pak Bustanul ya. Mudah-mudahan angka yang Pak Bustanul harapkan dari 1 sampai 10 yang ingin Pak Bustanul capai adalah angka 9 dengan 10 itu, mudah-mudahan kedepannya tercapai. Amin. Ya, amin. Jadi, iya. Jadi strateginya berikutnya apa nih Pak Bustano untuk mencapai ini? Strategi yang akan nih Pak Bustano Ya, lakukan. ya rencananya memang seperti itu, Bu. Kalau nggak bisa hafalan tadi, kita coba disuruh membaca saja atau menyalin Mm-mm. daripada eh, tagihan hafalan yang kita berikan kepada anak. Mungkin itu mungkin strateginya yang saya sempat pikir oleh saya. Supaya memang tidak sama sekali gitu kan. Iya Pak Bustano. Mudah-mudahan tercapai ya Pak Bustano. Nah, setelah kita berbincang-bincang Pak Bustano dan Pak Bustano pun sudah mendapatkan solusi dari masalah ini, tinggal ke depannya pencapaiannya nanti ke depannya yang akan kita lihat ya Pak Bustanul dengan Ya, strategi Pak Bustanul ke depannya. Kita lihat ke depannya pencapaiannya seperti apa. Saya akan menanyakan kembali kepada Pak Bustanul apakah angka yang ingin Pak Bustanul capai itu sudah tercapai atau belum. Jika belum, tentu kita akan mencari strategi atau cara lain untuk pencapaian ini ya Pak Bustanul ya. iya, Bu. Setelah pembahasan ini, apa komitmen Pak Bustanul terhadap rencana rancangan Pak Bustanul ini? Kalau berhasil seperti ini yang saya rencanakan ini mungkin akan berlanjut dulu, Bu. Eh, Sambil mendapatkan ide-ide terbaik dari permasalahan yang saya hadapi. Mungkin Iya, untuk iya, iya. awalnya itulah dulu eh, dua kategori ide ini kita laksanakan dulu sampai ini memang benar-benar berhasil. Mungkin Iya, seperti iya, itu, iya. Bu. Iya, mudah-mudahan ya Pak Bustanul. Nah, saya Ya. tadi berpikir Pak Bustanul, mungkin kita juga butuh kerjasama dengan orang lain dalam pencapaian tujuan yang Pak Bustanul ingin capai ini. Kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Bustanul untuk mewujudkan uh, tujuan Pak Bustanul ini? Saya rasa yang terlebih dekat itu ya wali kelasnya dulu, Bu, gitu kan.
Wali Iya, kelas itu bisa mempengaruhi secara mental, iya, betul. kemudian bisa juga nanti bagi dampingi oleh orang tua meninjau sesekali ke sekolah eh, setiap Mm-mm. mata pelajaran yang baik di kelas 4 atau 5 atau kelas 6. Iya, iya. Ini tentunya kerjasama yang baik antara guru mata pelajaran dengan guru kelas terlebih dahulu ya Pak Bustano ya. Iya, betul, Eh, Mbak. jadi bagaimana Pak Bustanul bisa memastikan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar? Ya bisa memastikannya hanya seperti gimana ya? Setiap setiap saya masuk ke kelas tersebut dengan apanya, ya mudah-mudahan ya bisa berjalan teruslah sesuai dengan rencana yang saya buat. Mudah-mudahan ya berhasil seperti itu. Iya. Sudah tidak terasa ya Pak Bustanul ya. Ternyata kita sudah memakan waktu cukup banyak dari pembahasan kita hari ini, cukup menarik kayaknya bahasan kita hari ini. Namun karena kita terkendala dengan waktu, mungkin hari ini kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini dahulu. Kedepannya saya akan memantau Pak Bustanul kembali, akan menanyakan apakah tujuan yang Pak Bustanul capai itu sudah tercapai atau belum. Jika belum, ya kita akan mengadakan coaching kembali. Begitu kira-kira Pak Bustano. Assalamualaikum Pak Gantian Bustano. ya